Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Hutan Amazon adalah hutan hujan terbesar di dunia yang meliputi 9 negara di Amerika Selatan, yaitu Brasil, Bolivia, Kolombia, Ekuador, Guyana Prancis, Guyana, Peru, Suriname, dan Venezuela. Sebagai ekosistem paling beragam di dunia, hutan ini menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap dan banyak dari mereka yang menggugah rasa penasaran serta ketakutan. Para penjelajah, ilmuwan, dan penduduk setempat telah menemukan berbagai fenomena yang tidak dapat dijelaskan dan temuan misterius yang tidak masuk akal. Dari makhluk-makhluk aneh, hingga artefak kuno, hingga fenomena alam yang bertentangan dengan hukum fisika. Pada video kali ini, channel Ilmuwan Top akan membahas untuk kalian hal aneh dan mengerikan yang pernah ditemukan di hutan Amazon. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Puluhan ribu bangunan pra-Columbus. Sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Nature menunjukkan bahwa masyarakat pra-Columbus telah hidup dan berkembang di hutan Amazon selama ribuan tahun dan meninggalkan jejak arkeologis yang luar biasa. Studi ini dilakukan antara tahun 2017 dan 2020 oleh tim peneliti internasional yang dipimpin oleh Josh Iriart dari Universitas Exeter, Inggris. Para peneliti menggunakan teknologi LIDAR atau Light Detection and Ranging untuk memindai permukaan tanah di bawah kanopi hutan. Mereka menemukan lebih dari 24 struktur buatan manusia yang belum tercatat sebelumnya, termasuk desa, bangunan seremonial, dan geoglif. Namun, banyak dari bangunan-bangunan itu yang hilang atau tertutup oleh hutan selama berabad-abad. Dengan menggunakan model prediktif, mereka memperkirakan bahwa ada antara 10.272 dan 23.648 bangunan pra-Columbus berskala besar yang belum ditemukan, terutama di barat daya Amazon. Studi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat pra-Columbus telah mengubah landscape hutan dengan cara yang berkelanjutan, menciptakan sistem pertanian, drainase, dan teras yang meningkatkan kesuburan tanah dan keragaman hayati. Studi ini menentang pandangan konvensional bahwa Amazon adalah hutan alami yang tidak terpengaruh oleh aktivitas manusia dan menyoroti pentingnya melindungi warisan ekologis dan budaya Amazon. Lumba-lumba pink. Lumba-lumba pink di hutan Amazon merupakan salah satu fenomena alam yang menakjubkan dan unik. Lumba-lumba ini dikenal dengan nama Inia geoffrensis yang dikenal karena memiliki warna yang agak merah muda atau pink yang terlihat di kulit mereka. Keberadaan warna pink pada lumba-lumba Amazon ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini. Salah satu teori adalah bahwa warna pink ini mungkin disebabkan oleh pembuluh darah yang dekat dengan permukaan kulit mereka yang dapat memberikan tampilan warna pink saat darah mengalir melalui mereka. Teori lain menghubungkan warna tersebut dengan kandungan air yang kaya akan tanin dari daun tanaman yang mereka makan, yang mungkin meresap ke kulit mereka dan memberikan warna pink. Lumba-lumba Amazon adalah makhluk air tawar yang tinggal di sungai-sungai Amazon dan afluennya. Mereka memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan air tawar, seperti mata yang sensitif dan kemampuan untuk bernafas dengan menggunakan lubang hidung di atas permukaan air. Lumba-lumba Amazon juga memiliki peran penting dalam ekosistem sungai Amazon. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi ikan dan menyebarkan nutrisi di air melalui kotoran mereka. Penemuan lumba-lumba pink ini selalu menginspirasi kekaguman dan keingintahuan, serta menyoroti keajaiban alam dan keanekaragaman hayati yang ada di hutan Amazon. Debu Sahara di hutan Amazon. Penemuan debu Sahara di hutan Amazon adalah fenomena alam yang menarik dan penting. Debu Sahara adalah partikel-partikel tanah yang terangkat oleh angin dari gurun Sahara yang merupakan gurun terbesar di dunia. Debu Sahara bisa menyebar melintasi Laut Atlantik dan mencapai hutan Amazon, yang merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Debu Sahara membawa unsur hara, termasuk fosfor, yang bisa membuat tanah dan tanaman di hutan Amazon tumbuh lebih subur dan menghasilkan lebih banyak biomasa yang pada akhirnya meningkatkan kehijauan hutan. Debu Sahara juga mengandung zat besi yang merupakan komponen penting dalam klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau yang memungkinkan tanaman untuk fotosintesis. Proses ini di mana mereka mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Dengan meningkatkan kadar zat besi di tanah, debu Sahara membantu meningkatkan fotosintesis dan memungkinkan tanaman untuk meningkatkan dan menghasilkan lebih banyak makanan.
Menurut NASA, sekitar 182 juta ton debu Sahara disebar setiap tahun dan sekitar 20 juta ton atau 15% tiba di hutan Amazon. Penemuan debu Sahara di hutan Amazon menunjukkan bahwa ada hubungan antara dua ekosistem yang sangat berbeda dan bahwa ada siklus alam yang menghubungkan benua-benua. Penemuan ini juga membantu para ilmuwan untuk memahami dampak debu Sahara terhadap iklim, kesehatan, dan biodiversitas di dunia. Pohon berjalan. Pohon yang bisa berjalan mungkin terdengar seperti cerita fiksi di film Lord of the Rings, karangan J.R.R. Tolkien. Tapi siapa sangka kalau pohon yang bisa berjalan memang sungguhan ada di hutan Amazon. Memiliki nama latin Secreta exorhiza atau yang disebut juga Casapona, pohon palem ini banyak dijumpai di hutan Amazon seperti karakter fiksi Ents di film Lord of the Rings. Pohon palem tersebut dapat berpindah dengan cara yang unik. Pohon palem ini memiliki akar stilt yang panjang dan kuat. Akar-akar ini tumbuh secara miring dari batang pohon dan kemudian menancap ke tanah. Seiring waktu, akar-akar baru tumbuh di sisi pohon yang berlawanan, dan pohon tersebut secara perlahan berjalan ke arah akar baru tersebut. Proses ini memungkinkan pohon untuk berpindah hingga 20 meter per tahun, guys. Pohon palem ini berjalan untuk mencari tanah yang lebih subur dan sinar matahari yang lebih baik. Hutan hujan Amazon adalah lingkungan yang kompetitif, dan pohon-pohon yang tidak dapat menemukan sumber daya yang cukup akan mati. Dengan berjalan, pohon palem ini meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Sayangnya, pohon palem unik di hutan tersebut terancam hilang. Kebijakan pertanian di sana mengizinkan penjualan lahan hingga pemotongan pohon untuk dijual. Laba-laba terbesar di dunia. Laba-laba ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Prancis Pierre-André Latreille pada tahun 1804 yang memberikan nama ilmiahnya sebagai Theraposa blondie. Nama ini menghormati kolektor serangga Prancis Edouard Blondie yang mengirimkan spesimen laba-laba ini ke Latreille. Laba-laba ini sangat besar dengan panjang tubuh mencapai 28 cm dan berat 6 ons, menjadikannya laba-laba terbesar di dunia. Laba-laba ini memiliki bulu coklat yang tebal, kaki yang kuat, dan taring yang bisa mencapai 2 cm. Mereka biasanya hidup di hutan hujan Amerika Selatan termasuk di wilayah Amazon. Laba-laba ini juga dinamakan bird eater karena kadang-kadang memangsa burung kecil. Meskipun makanan utamanya adalah serangga, katak, tikus, dan ular. Laba-laba ini bersifat nokturnal dan terestrial yang berarti ia aktif di malam hari dan hidup di tanah. Laba-laba ini membuat liang di bawah akar pohon atau di dalam sarang rayap. Laba-laba ini juga bisa mengeluarkan rambut berduri dari perutnya sebagai mekanisme pertahanan jika merasa terancam. Laba-laba ini juga bisa menyebabkan gigitan yang menyakitkan dan alergi pada manusia meskipun tidak mematikan. Penemuan ini sangat mengejutkan para ilmuwan karena sebelumnya tidak ada yang tahu bahwa laba-laba sebesar ini bisa hidup di hutan Amazon. Harta karun obat-obatan. Hutan hujan Amazon yang membentang di beberapa negara Amerika Selatan merupakan sumber daya alam yang kaya termasuk tanaman obat. Suku-suku asli yang tinggal di Amazon telah menggunakan tanaman obat selama berabad-abad untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penjelajah Eropa pertama yang menemukan tanaman obat di Amazon adalah para pendeta dan dokter pada abad ke-16. Mereka mempelajari pengetahuan suku asli tentang tanaman obat dan membawa kembali beberapa spesies ke Eropa. Pada abad ke-19 dan 20, para ilmuwan mulai melakukan penelitian ilmiah tentang tanaman obat Amazon. Saat ini, banyak perusahaan farmasi yang bekerja sama dengan para peneliti dan suku asli untuk mengembangkan obat-obatan baru dari tanaman Amazon. Beberapa tanaman obat yang ditemukan di hutan Amazon adalah Cinchona officinalis atau kina, yang digunakan untuk mengobati malaria. Uncaria tomentosa atau cakar kucing yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengobati artritis dan kanker. Quassis amara atau kayu pahit dapat mengobati demam, diare, dan parasit. Saat ini beberapa organisasi sedang bekerja untuk melestarikan tanaman obat Amazon, guys. Mereka bekerja sama dengan suku asli untuk melindungi hutan hujan dan mengembangkan program pengelolaan tanaman obat yang berkelanjutan. Hutan hujan Amazon adalah sumber daya alam yang berharga bagi dunia. Tanaman obat Amazon memiliki potensi untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Penting untuk melindungi hutan hujan Amazon dan mendukung penelitian tentang tanaman obat. Geoglyph.
Geoglyph adalah gambar atau pola yang dibuat di permukaan tanah dengan mengatur atau menghilangkan batu, tanah, atau tumbuhan. Geoglyph biasanya berfungsi sebagai tanda, kalender astronomi, peta, atau ritual keagamaan, atau sebagai penanda batas wilayah. Geoglyph di hutan Amazon pertama kali ditemukan oleh Ondemar Dias pada tahun 1977 ketika ia melakukan penerbangan di atas wilayah Aceh, Brazil. Penemuan ini kemudian dilanjutkan oleh Alceu Ranzi yang menemukan lebih banyak geoglyph di wilayah yang sama pada tahun 1990-an. Namun, penemuan geoglyph di hutan Amazon baru mendapat perhatian luas setelah sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Nature Communication pada tahun 2018 yang menggunakan teknologi LIDAR untuk memindai permukaan tanah dari udara dan menemukan 24 pekerjaan tanah buatan manusia yang belum tercatat sebelumnya. Hingga kini, para arkeolog terus melakukan penelitian untuk mempelajari lebih lanjut tentang geoglyph di Amazon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peradaban pra-Columbus yang hidup di Amazon dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Penemuan geoglyph ini memiliki dampak yang signifikan bagi pemahaman kita tentang sejarah Amazon. Hal ini menunjukkan bahwa Amazon bukan hanya hutan belantara yang tidak berpenghuni, tetapi juga merupakan rumah bagi peradaban yang kompleks dan maju. Anak Jaguarundi albino. Jaguarundi albino adalah sejenis kucing hutan langka yang memiliki bulu putih dan mata merah karena kelainan genetik yang disebut albino. Jaguarundi albino memiliki ukuran tubuh yang sama dengan Jaguarundi biasa. Jaguarundi betina dapat tumbuh dengan panjang hingga 77 cm, berat 3,5 sampai 9,1 kg, dan tinggi 36 cm di bahu. Jaguarundi memiliki tubuh ramping, panjang, telinga kecil, kaki pendek, dan ekor panjang. Jaguarundi albino ditemukan di lembah Abura dekat Medellin, kawasan hutan Amazon bagian negara Kolombia pada akhir tahun 2021. Anak kucing hutan ini ditemukan oleh seorang petani di ladangnya. Anak Jaguarundi ini berjenis kelamin betina dan memiliki bulu berwarna putih seluruhnya dengan mata berwarna merah. Petani itu kemudian menghubungi otoritas satwa liar untuk membawa anak kucing itu ke pusat konservasi untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah sembuh, anak kucing itu dipindahkan ke taman konservasi di kota Medellin, di mana ia akan dilindungi dan dirawat. Kasus Jaguarundi albino di Kolombia adalah yang pertama kali dilaporkan. Penemuan Jaguarundi albino ini merupakan peristiwa yang sangat istimewa dan penting bagi upaya pelestarian spesies ini. Taman Konservasi Medellin berkomitmen untuk memberikan perawatan terbaik bagi hewan tersebut dan memastikan kelangsungan hidupnya. Black Caiman. Black Caiman adalah sejenis buaya yang hidup di sungai Amazon. Mereka memiliki kulit berwarna hitam yang membantu mereka bersembunyi saat berburu di malam hari. Mereka adalah predator terbesar di ekosistem Amazon yang mampu memangsa hewan apa saja di wilayahnya termasuk predator lain. Mereka sering bersembunyi di perairan dangkal dan menuju mangsa muncul. Ketika mangsa mendekat, mereka akan meluncur ke arah mangsa dengan cepat dan menyerang dengan giginya. Mereka juga menggunakan ekornya sebagai alat bantu berenang yang kuat untuk mengejar mangsa. Black Caiman tidak hanya memangsa hewan kecil, tetapi juga mampu memakan hewan yang lebih besar. Ukuran Black Caiman rata-rata adalah panjang 2,8 sampai 4,3 meter dan berat 300 kg. Namun ada juga yang mencapai panjang 6 meter dan berat hingga 450 kg. Black Caiman adalah spesies kaiman terbesar dan salah satu buaya terbesar di dunia. Mereka berkembang biak di musim kering dan betina membuat sarang berbentuk gundukan dengan ruang telur, melindungi telur dari pemangsa. Anak-anak membentuk kelompok yang disebut pod yang dijaga oleh betina. Pod ini bisa berisi individu dari sarang lain. Mereka dulunya banyak, tetapi diburu hampir punah karena kulitnya yang sangat berharga. Kota kuno berusia 2.500 tahun. Baru-baru ini, para arkeolog dikejutkan dengan penemuan luar biasa di belantara hutan Amazon berkat teknologi laser udara. Mereka menemukan sebuah kota kuno yang tersembunyi di bawah vegetasi hutan Amazon yang lebat. Pemukiman kota di hutan Amazon pertama kali ditemukan oleh Ondemar Dias pada tahun 1977 ketika ia melakukan penerbangan di atas wilayah Aceh, Brazil. Pemukiman kuno di hutan Amazon diperkirakan berusia sekitar 2.500 tahun dan orang-orang tinggal di sana hingga 1.000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu situs arkeologi tertua di wilayah Amazon.
Pemukiman kuno ini berupa kota-kota besar yang dibangun dengan gundukan tanah, jaringan jalan, kanal, dan geoglif. Kota ini diperkirakan memiliki struktur yang kompleks termasuk piramida, alun-alun, dan jalan-jalanan. Kota-kota ini dihubungkan oleh jaringan jalan dan kanal yang menakjubkan. Kota-kota ini menunjukkan bahwa masyarakat pra-Columbus memiliki kebudayaan dan peradaban yang maju dan berkelanjutan. Penemuan kota kuno ini menunjukkan bahwa peradaban yang kompleks ada di Amazon jauh lebih awal daripada yang diperkirakan sebelumnya, serta memberikan informasi baru tentang bagaimana orang-orang beradaptasi dengan lingkungan hutan hujan yang keras. Burung potu Amazon. Hewan ini adalah burung malam yang terkenal dengan kemampuannya menyamar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dengan sangat baik. Burung-burung ini memiliki bulu berwarna coklat, abu-abu, dan hitam yang menyerupai kayu atau daun kering. Secara umum mereka memiliki panjang antara 21 sampai 58 cm dan berat sekitar 65 gram. Mereka memiliki kepala yang besar, sayap dan ekor yang panjang, paruh yang lebar, dan mata yang besar. Mereka sangat ahli dalam menyamar dan berdiam diri di atas cabang pohon saat tidur siang. Mereka hanya aktif pada malam hari ketika mereka mencari makan serangga terbang dengan paruh yang lebar dan mata yang besar. Burung potu Amazon memiliki suara yang khas, yang terdengar seperti raungan, jeritan, atau tangisan. Suara ini digunakan untuk berkomunikasi dengan pasangan atau anak-anak mereka, atau untuk menakut-nakuti pemangsa. Penemuan hewan potu di hutan Amazon membawa kita pada pertanyaan tentang bagaimana mereka berhasil menyembunyikan diri begitu baik dalam lingkungan yang penuh warna dan kompleks ini. Capybara. Hewan yang sering dijuluki sebagai raja tikus ini telah menarik perhatian para peneliti karena perannya yang penting dalam ekosistem hutan Amazon. Mereka dapat berenang dengan baik dan menyelam hingga 5 menit untuk menghindari pemangsa. Capybara adalah hewan herbivora yang memakan rumput, tanaman air, buah, dan kulit kayu. Mereka hidup dalam kelompok yang terdiri dari 10-20 individu dengan satu jantan dominan yang memimpin kelompok tersebut. Capybara memiliki siklus reproduksi yang unik karena mereka hanya dapat kawin ketika ada perubahan tekanan udara yang disebabkan oleh hujan. Capybara adalah hewan yang jinak dan ramah dan kadang-kadang dipelihara sebagai hewan peliharaan oleh manusia. Capybara juga dihormati oleh beberapa suku asli di Amazon seperti suku Awa yang menganggap mereka sebagai saudara. Capybara adalah hewan yang menarik dan menggemaskan yang menjadi bagian penting dalam ekosistem hutan Amazon. Golden Lion Tamarin. Golden Lion Tamarin juga disebut dengan Golden Marmoset. Hewan ini hanya ditemukan di hutan Amazon, khususnya di bagian yang termasuk ke dalam Brazil. Hewan primata ini berukuran cukup kecil, yaitu hanya sekitar 20 cm saja. Golden Lion Tamarin pertama kali ditemukan oleh ilmuwan pada tahun 1809, tetapi kemudian dianggap punah karena perburuan dan penghancuran habitatnya. Keunikan utama Golden Lion Tamarin adalah warna bulunya yang mencolok, yang memberi mereka nama yang sesuai. Bulu emas mereka memantulkan cahaya dengan indah di dalam kanopi hutan, menciptakan pemandangan yang memikat. Selain itu, mereka memiliki ekor yang panjang dan tebal yang membantu mereka bergerak dengan lincah di antara cabang-cabang pohon. Mereka menghuni kanopi pohon-pohon hutan tropis, di mana mereka mencari makanan dan menciptakan sarang untuk beristirahat. Namun, perburuan liar dan hilangnya habitat alami telah menyebabkan penurunan drastis dalam populasi Golden Lion Tamarin. Monyet Grey Woolly. Monyet dari hutan Amazon ini dikenal karena bulu abu-abu lebat mereka dan perilaku sosial yang kompleks. Monyet ini menarik perhatian para ilmuwan dan pecinta alam di seluruh dunia. Perilaku sosial monyet Grey Woolly sangat kompleks dan terorganisir. Mereka hidup dalam kelompok yang terdiri dari sekitar 10 hingga 30 individu yang dipimpin oleh satu atau beberapa individu dominan. Kelompok-kelompok ini memiliki struktur hierarki yang jelas, di mana individu-individu yang lebih kuat atau lebih berpengalaman mendominasi yang lain dalam akses terhadap sumber daya dan dalam pengambilan keputusan kelompok. Selain itu, mereka dikenal karena komunikasi yang kompleks, termasuk berbagai suara dan ekspresi wajah. Interaksi sosial mereka meliputi berbagai bentuk seperti bermain, berkelahi, dan membersihkan bulu. Mereka adalah hewan omnivora, yang berarti mereka dapat makan baik tumbuhan maupun hewan. Mereka memakan buah-buahan, serangga, dan hewan kecil lainnya. Monyet Grey Woolly adalah contoh yang menakjubkan dari keanekaragaman hayati Amazon yang kaya.
dengan perilaku sosial yang kompleks, adaptasi fisik yang menakjubkan. Uakari botak. Uakari botak adalah endemik Amazon yang berarti mereka hanya ditemukan di hutan hujan Amazon. Mereka hidup di hutan hujan tropis lembab di lembah sungai Amazon yang berlokasi di seluruh Brazil, Peru, dan beberapa bagian selatan Kolombia. Hewan yang mempunyai nama ilmiah Cacajau calvus ini mempunyai panjang tumbuh hanya sekitar 44-46 cm dengan berat 2,8 sampai 3,5 kg. Mereka memiliki wajah yang merah dan tidak berbulu, serta bulu berwarna coklat terang di tubuhnya. Mereka adalah hewan omnivora yang memakan buah-buahan, sayuran, serangga, dan hewan kecil lainnya. Mereka hidup dalam kelompok yang terdiri dari 5-30 individu dan berkomunikasi dengan suara dan gerakan. Uakari botak menggunakan keempat kakinya untuk berjalan dengan berlari di tanah dan di atas pohon. Di tanah hutan, mereka bisa berjalan dan melompat menggunakan kedua kakinya. Dalam sehari, uakari botak bisa menjelajahi hingga 5 km jauhnya. Uakari botak terdaftar sebagai terancam punah oleh IUCN Red List karena menghadapi ancaman seperti perburuan, perdagangan hewan liar, dan perusakan habitat.